Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, terima kasih telah datang pada acara presentasi kami siang hari ini. Kami dari kelompok 7 kelas 25 Bahasa Indonesia akan membahas 1-2 hal tentang referensi dari karya tulis ilmiah. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yodia Permita Sarasati, ditemani dengan teman-teman saya, Ahmad Rian Ardiansyah, Faris Maulana Akbar, Mugiatar Safaira, dan Tegar Danusa Putra dalam menyampaikan presentasi pada siang hari ini. Judul dari diskusi siang hari ini adalah menemukan, menyimpan, dan mengelola referensi melalui aplikasi Mendeley. Nah, sebelum kita langsung terjun ke aplikasi-aplikasi yang akan bisa digunakan dalam proses referensi di karya tulis ilmiah, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu karya tulis ilmiah. Sebagai seorang mahasiswa, kita pasti sangat familiar dengan yang namanya karya tulis ilmiah. Nah, menurut buku di penulisan ilmiah yang diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, karya tulis ilmiah atau KTI adalah inti dari kegiatan penelitian yang ditunjukkan untuk menyebarluaskan hasil penelitian yang melibatkan hipotesis, data, dan kesimpulan. Nah, karya tulis ilmiah ini nantinya akan dimanfaatkan atau memiliki peran dalam 3 hal, yaitu yang pertama, dikembangkan secara keilmuan oleh komunitas ilmiah lainnya, yang nantinya bisa menjadi bahan referensi juga bagi mereka untuk mengembangkan penelitian ilmiah mereka. Lalu yang kedua, ada dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga, diterapkan sebagai bahan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, yang nantinya juga akan disesuaikan dengan material atau topik-topik di karya tulis ilmiah tersebut. Nah, sekarang ini negara Indonesia sedang gencar-gencarnya untuk mendukung dan menggalakkan proses kegiatan karya tulis ilmiah bagi warganya. Banyak universitas di seluruh penjuru negeri mengarahkan, bahkan telah mewajibkan para mahasiswanya untuk mengikut aktif dalam proses karya tulis ilmiah sejak awal. Namun, masih banyak para akademisi yang kesulitan dan menghadapi kendala-kendala tertentu dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah. Adanya etika-etika dan peraturan yang tidak sedikit untuk menyusun karya tulis ilmiah, lalu juga menyusun ide untuk karya tulis ilmiah yang harus menarik dan juga dikemas dalam bahasa yang menarik pula menjadi salah satu kendala yang lainnya. Semua ini sebenarnya masih bisa kita hadapi dengan mudah jika kita memiliki kebiasaan membaca. Kegiatan membaca dan menulis pasti sangat berkaitan. Makin banyak kita membaca, makin banyak pula kita memiliki referensi dan modal untuk menulis. Dan untuk penulisan karya tulis ilmiah, bahan bacaan yang kita pilih tidak boleh sembarangan. Kita harus memenuhi bahan bacaan yang bisa dikatakan kredibel. Seperti yang telah disampaikan di buku penulisan ilmiah yang diterbitkan oleh LIPI, salah satu etika publikasi ilmiah adalah kredibilitas penerbit atau jurnal ilmiah perlu dicermati oleh penulis, yang diikuti juga oleh peneliti yang harus memiliki materi atau data di dalam penulisan ilmiah yang legal dan benar, dan juga tulisan atau materi topik yang disampaikan itu harus orisinil dan bebas dari plagiat. Yang kami garis bawahi pada kesempatan kali ini adalah untuk kredibilitas penerbit atau jurnal ilmiah yang perlu dicermati oleh penulis. Penerbit yang disasar harus kredibel, yaitu penerbit yang terakreditasi untuk jurnal nasional hingga internasional, dan juga penerbit harus bebas dari yang namanya pelanggaran hak cipta, tentang plagiarisme, hijack jurnal, dan penerbit predator. Itulah beberapa kriteria dalam penulisan karya tulis ilmiah untuk membaca referensi yang kredibel bagi para penyusun karya tulis ilmiah. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai kriteria referensi yang berkategori kredibel. Nah, seperti yang kita tahu, dalam menulis karya tulis ilmiah atau KTI itu diperlukan sebuah sumber yang kredibel atau bisa diandalkan kebenarannya. Nah, berikut adalah ciri-ciri yang perlu kita ketahui untuk mencari sumber referensi yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Yang pertama itu adalah adanya informasi keterangan penanggung jawab. Informasi penanggung jawab pada website itu biasanya dibuktikan dengan adanya kayak menu tentang kami,
kontak kami ataupun kontak us. Dengan informasi itu, maka jelaslah pemilik website tersebut, sehingga jika terjadi ada apa-apa, maka yang bertanggung jawab adalah si website tersebut. Yang kedua yaitu informasi yang ada di dalamnya yaitu bersifat objektif. Intinya objektif yaitu menyampaikan informasi sesuai dengan fakta, tidak melebih-lebihkan informasinya dan tidak merugikan pihak manapun. Yang ketiga yaitu mempunyai domain resmi. Nah, domain resmi ini contohnya yaitu ada dengan domain seperti .com, .net, web.id, .org, dan lainnya. Jika sebuah website memiliki domain resmi seperti tersebut, maka bisa dipastikan domain tersebut bisa dijadikan sebagai sumber referensi. Berikutnya yaitu mengenai website yang bisa dijadikan sebagai referensi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa ciri-ciri website yang bisa dijadikan untuk referensi yaitu ada 3. Tapi yang lebih mudah untuk mengidentifikasi apakah suatu website itu bisa dijadikan sebagai sumber referensi atau tidak, yaitu kita bisa melihat dengan gampang yaitu menggunakan domain resminya. Jadi berikut adalah jenis-jenis mengenai domain resmi. Yang pertama yaitu ada domain .ac.id yaitu untuk domain akademik, .or.id untuk domain organisasi, .go.id atau .gov yaitu untuk domain pemerintah, kemudian ada .mil.id untuk domain militer, dan yang terakhir ada .edu untuk domain pendidikan. Kemudian yaitu mengenai website yang tidak bisa dijadikan sebagai sumber referensi. Nah, di sini ada 2 contoh. Yang pertama yaitu Wikipedia. Wikipedia itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber referensi dikarenakan siapa saja bisa mengedit informasi yang ada di dalamnya, sehingga penulisannya itu tidak jelas siapa yang menulis. Yang kedua yaitu ada blogspot.com dan wordpress.com. wordpress.com dan blogspot.com ini juga tidak bisa dijadikan sebagai sumber referensi karena sifatnya yang pribadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah atau praktik penelusuran referensi yang kredibel secara daring. Sebagai informasi, saya akan menunjukkan langkah penelusuran referensi menggunakan laman Google Scholar. Langsung saja. Langkah pertama, menentukan topik referensi yang akan dicari. Misalnya saya beri contoh artikel ilmiah yang akan kita buat adalah sistem manajemen perkotaan menggunakan basis smart energy. Maka saya bisa tentukan topiknya adalah tentang smart city. Langkah kedua, masuk dan buka akun Google Anda untuk dapat membuka laman website Google Scholar. Contohnya sudah ada di layar atau screen. Langkah ketiga, cari artikel atau buku tentang topik yang sudah ditentukan sebelumnya di laman mesin pencari Google Scholar. Sebagai catatan, Anda bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam penelusuran. Langkah keempat, pilih dan baca artikel yang paling sesuai. Amati menggunakan kata kunci dalam abstrak. Kata kunci dalam abstrak ini terlihat dalam layar, ditebalkan setiap katanya dalam penulisan dalam daftar hasil pencarian. Langkah kelima, apabila referensi tersebut sudah sesuai dengan topik yang ingin dicari, kita dapat mengunduh artikel tersebut. Tujuannya apa? Agar dapat memudahkan kita untuk mengeksplor materi di dalamnya. Tanda unduh ada di pojok kanan atas seperti yang terlihat dalam layar. Langkah terakhir adalah mulailah melihat daftar pustaka sebagai acuan penelusuran sumber informasi kita berikutnya. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Mendeley penunjang mahasiswa untuk mencari referensi. Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Aplikasi Mendeley membantu mahasiswa dalam menyisipkan penulisan dan format citasi atau citation. Lalu ada aplikasi lainnya selain aplikasi Mendeley, yaitu Zotero, adalah sebuah aplikasi perangkat lunak gratis dan bersumber terbuka.
Selanjutnya ada aplikasi EndNote, adalah paket perangkat lunak manajemen referensi komersial digunakan untuk mengelola bibliografi dan referensi saat menulis esai dan artikel. Dan yang terakhir ada Citavi. Citavi adalah program untuk manajemen referensi dan organisasi pengetahuan untuk Microsoft dan Windows. Saya akan mempraktekkan cara untuk menulis citasi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal atau mendownload terlebih dahulu aplikasi Mendeley. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Mendeley, lalu kita login. Apabila Anda belum mempunyai akun aplikasi di aplikasi Mendeley ini, bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Mendeley, lalu kita pilih atau tambahkan file jurnal yang akan kita jadikan citasi dan daftar pustaka. Di sini saya menggunakan dua jurnal. Yang pertama jurnal dari Wawuran Anita, yang kedua jurnal dari R.A. Laksmi Widiawati. Setelah menambahkan file di sini di jurnal ini, kita hubungkan aplikasi Mendeley ke Microsoft Word dengan cara masuk ke menu Tools, lalu klik Install Microsoft Word Plugin. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita masuk ke Microsoft Word. Ini untuk kalimat yang saya ambil dari jurnal tadi. Setelah itu kita masuk ke menu reference. Jika aplikasi Mendeley sudah terhubung di Microsoft Word, tampilannya akan seperti ini. Lalu cara untuk melakukan citasi, masuk ke klik atau menu ke Insert Citation, lalu ketik nama penulisnya. Tadi yang ini penulis yaitu Anita Wawuran, klik OK. Di sini ada nama penulis terakhir, nama terakhir penulis, lalu tahun terbit. Lalu kita lakukan hal yang sama ke contoh yang kedua, klik Insert Citation, lalu tulis atau ketik nama penulis. Sini sudah tampil nama penulis dan tahun terbitnya. Itulah cara untuk menulis citasi. Setelah itu kita lakukan contoh kedua, yaitu menulis daftar pustaka. Untuk menulis daftar pustaka, kita masuk ke menu reference, lalu klik Insert Bibliografi. Daftar pustaka otomatis akan muncul seperti ini. Dan begitulah untuk tutorial dari saya untuk menggunakan aplikasi Mendeley dalam penulisan citasi dan daftar pustaka. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.